Mbak Yu, jumpa lagi dengan channel YouTube Irfan Dirham. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang melimpah, serta keberkahan dalam menjalani kehidupan ini. Baiklah cuy, hari ini kita mau motovlog mencari jejak-jejak peninggalan masa kolonial Belanda. Tujuan kita kali ini mau ke PLTA Jelok, posisi setar dari kawasan Salatiga menuju ke PLTA Jelok Kabupaten Semarang. Untuk jalurnya kita ambil jalan dari Sembir, Watu Agung, lalu Trogo, Karanganyar, kemudian Jelok. Perjalanan kita ini nanti sekitar 30 menitan ya. Jadi dalam video akan saya potong atau saya pangkas biar kagak kelamaan. Jadi pantengin terus sampai selesai mas bro. Oh iya, jangan lupa baca doa dulu. Doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan kita melintasi perkebunan karet Sembir. Di sini ini kalau sore hari ramai banget anak-anak muda yang nongkrong atau sekedar nampang, nyeting motor, atau sering juga sih digunakan buat foto private karena bagus banget tempat ini. Jalanan aspalnya pun masih mulus cuy, enak juga buat motoran. Jalanan di sini banyak tikungannya juga, pas kalau buat cornering nih para pecinta tikung menikung. Asal jangan nikung milik orang ya. Hawa-hawa pedesaan emang sejuk banget coy, adem ayem rasanya. Karetan Sembir namanya, acap kali digunakan buat foto-foto selebgram, foto private, buat nongkrong di sore hari juga enak. Hawanya itu masih sejuk dan asri coy. Jadi jika kalian kebetulan lewat sini atau bahkan mau menyempatkan diri untuk main ke sini, gak ada salahnya buat mengabadikan momen nih. Karena di sini ini tempatnya jian wapi tenang, perkebunan karetnya itu buat foto private itu bagus banget ini. Pohon-pohon karet masih sangat banyak sekali di sini kita jumpai cuy. Dan setelah ini kita akan melewati desa Watu Agung, yang dimana penamaan desa ini diambil dari legenda rakyat zaman dahulu. Sedikit cerita nih ya, sebelum kita ke tujuan utama yaitu PLTA Jelok. Konon di zaman dahulu kala ada sepasang pengantin yang diiring berjalan, namun keduanya itu jalan tidak berdampingan layaknya seorang pengantin. Kemudian di tengah perjalanan berjumpa dengan seseorang pengembara yang kebetulan sedang lewat di daerah tersebut. Orang tersebut bertanya kepada pengantin itu, ada pengantin kok jalan sendirian, mana pasangannya, mau kemana? Ditanya sampai 3 kali tidak menjawab. Lalu orang tersebut berkata, "Kuwi menungso apa watu ditekoki kok menengai?" Karena orang tersebut ternyata seorang wali, jadi pengantin tersebut langsung berubah jadi batu. Begitulah cerita singkatnya. Pengantin yang perempuan ada di tengah sawah, lalu yang laki-laki ada di tengah desa. Jadi ini adalah sebuah legenda zaman dahulu. Legenda adalah cerita rakyat yang oleh pemiliknya dianggap benar-benar terjadi dan bersifat keduniawian. Oh alah, seperti itu toh. Oke cuy, lanjutkan kita perjalanan ya. Oke, balik lagi ke tujuan awal kita yaitu PLTA Jelok.
Sambil jalan sebelum sampai ke lokasi, saya mau berbagi cerita tentang PLTA Jelok ya coy. Di zaman dahulu, zamannya penjajah Belanda, PLTA Jelok memegang peranan yang sangat vital. Meski dari lokasinya itu yang relatif pelosok, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang sampai Kota Semarang mendapatkan pasokan listrik dari PLTA Jelok. Di masa itu, jatah rumah pribadi hanya mendapatkan 60 watt. Akan tetapi itu sudah menunjukkan status sosial di zaman tersebut. Tidak sembarang orang bisa menikmati listrik. Hanya kaum Eropa dan ningrat yang bisa menikmatinya. Jadi pada zaman dahulu itu, listrik itu sudah menunjukkan status sosial kita. Listrik termasuk barang yang sangat mewah. Tapi sekarang alhamdulillah, semua orang sudah bisa menikmati listrik untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari. Dan saya masih selalu pakai Sipariem nih, motor andalan buat jalan-jalan. Motor ini cetakan tahun 2018. Buat angkatan atau putaran bawahnya itu terasa gredegnya. Akan tetapi kalau sudah gaspol terasa nyes dan halus tarikannya. Motor Pariem ini cukup irit juga buat harian. Rencana mau tak ganti bannya ini. Ban belakang sudah cukup halus juga ini. Roda depan dan belakang masih asli bawaan pabrikan ya. Ini ban pakai merek IRC kalau nggak salah. Tipenya tipe tubeless NF66 ukuran 80/90 untuk yang depan. Dan yang belakang itu NR83 90/90. Rencananya juga tak ajak naik ke Kopeng ini. Sipariemnya. Nyobain buat nanjak itu apa masih roso apa tidak. Jadi lain waktu tak ajak nikung-nikung di gunung nih. Tunggu ya video. Jalanan sekarang itu sudah tidak aspalan lagi. Akan tetapi sudah tergantikan oleh cor-coran. Mungkin ini untuk biaya pemeliharaan yang lebih efisien juga dibanding dengan aspal. Cuaca hari ini sangat cerah, matahari bersinar terang cuy. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Hai. Hawane jian asik tenan cuy. Sangat menggembirakan sekali perjalanan kita hari ini ya. Perjalanan kita ini akan sering melintasi kawasan perkebunan karet ya coy. Dahulu tanah-tanah perkebunan karet ini dikuasai oleh pemerintah Belanda.
Akan tetapi sekarang diambil alih pengelolaannya oleh negara, yaitu PT PN. Daerah sini itu masih banyak terdapat perkebunan karet yang sangat luas sob. Jadi kalau kita membayangkan zaman dahulu, betapa berkuasanya orang-orang Belanda di tanah Jawa ini ya sob. Orang-orang pribumi kita zaman dahulu sangat terpinggirkan. Di area perkebunan karet tak jarang juga kita jumpai bekas-bekas bangunan peninggalan kolonial Belanda. Tapi alhamdulillah kini kita telah merdeka, terbebas dari penjajah Belanda. Menikmati kesejukan hari ini sungguh mantap sekali, jos gandos lah pokoknya. Sekarang kita patut untuk bersyukur, jalanan sekarang sudah pada bagus, mulus, jadi berkendara terasa sangat nyaman. Karena hari ini masih sangat pagi, jadi kita jalannya santai aja dulu. Kita nikmati perjalanan kita untuk sampai ke lokasi tujuan. Sekarang ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kita gasken terus cuy. Jalanannya pun ini masih cukup mulus ya. Iya. Ada sedikit tikungan nih cuy. Yes. Kita tikungan cuy. Yes. Tikungan lagi cuy. Yes. Wow, di depan itu ada pohon karet yang sedang menggugurkan daunnya cuy. Sedang musim gugur nih kayaknya nih. Udaranya masih sangat sejuk sekali cuy. Di pagi hari ini buat jalan-jalan emang enak udaranya di pagi hari itu ya. Sungguh-sungguh segar dan menyehatkan udaranya. Enak sekali cuy. Yes. Lurus cuy. Yu. Biasanya orang-orang pada sepedaan nih, tapi di sini kok sepi ya. Masih sepi emang, lagi jam berapa ini, jadi mungkin belum pada bangun ya. Orang-orang masih di rumah aja. Kita geber terus. Woi, jalannya rusak nih. Wow. Lubang-lubang sangat banyak nih jalanannya. Hati-hati cuy. Jalannya parah sekali ini, rusak. Tikungannya. Wow, turunan menikung. Alhamdulillah. Tikung lagi cuy. Yes. Wow. Awas lubang. Ini sudah mulus lagi jalannya. Kita geber gaskan cuy.
Nih kita sudah mau sampai nih. Hampir sampai nih coy. Yuk kita geber terus. Keberadaan dari PLTA Jelok ini memanfaatkan air yang ada di Rawapening. Dibangun oleh ANIM, yaitu kepanjangan dari Algemeen Nederlandse Indische Elektriciteit Maatschappij, yaitu pengelola listrik di zaman itu. Walah dawa men jenenge angel. Jadi kebiasaan dulu orang-orang menyebut tiang-tiang listrik itu dengan penyebutan Cagak Anim. Nih kita sudah sampai lokasi. PLTA Jelok ini adalah PLTA tertua yang ada di Indonesia. Dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1938. Dan sampai sekarang masih berdiri dengan kokohnya. 2 pipa raksasa itu diameternya kurang lebih 2,5 meteran. Bisa kita lihat nih 2 pipa raksasa ini. Posisi air ini tingginya mencapai 144 meter. Jadi pipa-pipa ini atau 2 pipa ini fungsinya untuk mengalirkan air dari atas bukit ke bawah lembah sana itu untuk menggerakkan turbin sebagai pembangkit listrik tenaga air. Ketika melihatnya, saya sangat berdecak kagum. Bentang alamnya sungguh mempesona, menjadikan saya sangat tertegun melihatnya. Orang-orang Belanda zaman dahulu, bangunan-bangunannya itu dan peninggalannya masih sangat kokoh kita jumpai. Jadi, sampai sini dulu ya. Sampai jumpa dengan video-video saya selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.